Bahagia itu dekat dengan kita, ada di dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bertemu di kelas 7 ini. Selamat bergabung Bapak ucapkan kepada Ananda semua di SMP Negeri 1 Padang Panjang. Sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah atau PLS yang telah selesai kita lewati, maka dari itu sekarang tahap pembelajaran sudah dapat kita laksanakan. Terlebih dahulu perkenalkan, nama Bapak selaku guru prakarya itu Syed Fikar, bisa dipanggil dengan Bapak Syed. Sehingga ke depan proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar walaupun belum bisa belajar secara tatap muka. Perlu kalian ketahui, mata pelajaran prakarya bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap percaya diri Ananda melalui produk yang nanti akan Ananda hasilkan sendiri dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan kita. Prakarya itu juga merupakan ilmu terapan yang dapat diaplikasikan di beberapa ilmu pengetahuan yang dapat menyelesaikan permasalahan praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh ya, tentu Ananda sudah tahu bukan apa saja contoh-contoh prakarya? Ya, banyak dari contoh-contoh prakarya yang ada di lingkungan sekitar kita. Mulai dari pakaian yang Ananda kenakan, tempat yang Ananda tempati, dan bahkan produk-produk yang Ananda gunakan sehari-hari. Tentu Bapak tidak perlu lagi menjelaskannya bukan? Oh ya, ruang lingkup prakarya untuk SMP terutama kelas 7 ada 4 aspek, yaitu kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan, di mana aspek tersebut berpotensi untuk Ananda manfaatkan. Dalam pelajaran prakarya ini kita akan dipandu dengan buku paket, yaitu buku paket prakarya kelas 7. Dan Bapak rasa Ananda semua sudah memiliki buku ini bukan? Di dalam buku ini setiap materi akan disertai gambar dan penguasaan yang akan membantu Ananda dalam memahami materi dan bisa bereksplorasi. Harapan Bapak semua, Ananda semua bisa termotivasi dan kreatif dalam setiap karya yang Ananda hasilkan nantinya, dan tentunya bermanfaat, memiliki sumber daya, dan tentunya memberikan sumbangsi tidak saja dalam kualitas belajar, namun memiliki nilai jual yang layak untuk dipasarkan. Pada semester 1 ini akan kita pelajari yaitu tentang kerajinan. Pada bab satunya kita akan terfokus pada kerajinan serat. Dan apa kerajinan serat itu? Nanti akan Bapak lihatkan videonya dan silahkan Ananda amati. Setelah itu Ananda deskripsikan ya apa yang Ananda tangkap dari video itu. Oke, nanti kita lihat dulu ya videonya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam ini tentunya menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Salah satunya yaitu kerajinan berbahan serat. Nah, ini dia beberapa contoh kerajinan berbahan serat alam. Bagus bukan? Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa sih itu bahan serat. Nah, coba kita perhatikan beberapa gambar di bawah ini. Jadi, bahan serat itu adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Contohnya seperti yang ada di gambar tadi, yaitu serat kapas, serat kayu, serat ulat sutra, dan lain-lain. Kita lanjut ke jenis-jenis bahan serat. Jenis bahan serat itu ada serat alam, ada buatan. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah bahan serat alam. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah melalui proses dan penambahan bahan kimia, sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral.
Tapi fokus kita kali ini yaitu tentang serat tumbuhan dan hewan saja. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, serat dari biji. Contohnya, biji kapas dan kapuk. Yang kedua, serat dari batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam adalah batang anggrek, batang melinjo, mahkota dewa, beringin, rosella, pohon rami, flax, jute, henep, urena, kenaf, dan sun. Yang ketiga adalah serat daun. Contohnya mendong, nanas, pandan duri, eceng gondok, abaka, silal, dan henequin. Yang terakhir adalah serat dari buah. Contohnya serat dari buah kelapa. Lanjut, serat yang kedua adalah serat dari hewan. Sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya stafel dan filamen. A. Serat dari stafel. Stafel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya adalah hewan-hewan berikut ini. Yang kedua adalah serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Oke, yang terakhir kita bahas adalah bagaimana sih karakteristik dari bahan serat itu. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sedangkan serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah dihancurkan. Yang terakhir adalah serat wool, mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah Ananda melihat video ini, tugas dari Bapak yaitu silakan Anda ambil buku paketnya, kemudian baca dari halaman 1 sampai halaman 12. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajarinya lebih dalam berdasarkan bab 1 ini. Oke, sekian dulu ya materi dari Bapak hari ini. Tetap jaga kesehatan agar terus bersemangat dan terus termotivasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.